Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin pada saat ini ikut nimbrung dalam kajian ini, marilah kita awali perjumpaan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa menuntut ilmu, kita masih bisa belajar, dengan harapan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, beruntung di dunia, beruntung pula di akhirat. Amin. Para pemirsa sekalian, kalau kita berbicara tentang Ramadan, yang alhamdulillah pada saat ini telah menyapa kehidupan kita semua, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari peran kita sebagai kaum hawa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita, ibu-ibu, para akhwat, mempunyai peran yang amat besar di Ramadan, mempunyai tugas yang amat berat di Ramadan. Oleh karena itu, bapak-bapak seharusnya mempunyai perhatian khusus terhadap kami, para kaum wanita. Sehingga dengan adanya tugas-tugas yang berat itu, sehingga kadang-kadang ada sebagian wanita, para akhwat, ibu-ibu yang merasa termarginalkan, yang mempunyai opini bahwa mereka merasa termarginalkan, merasa tersisihkan karena mereka hanya disibukkan dengan tugas-tugas rumah, dengan pekerjaan-pekerjaan dapur, ribet karena harus menyiapkan buka puasa, menyiapkan sahur, belum lagi dengan harus ngurusin anak-anak, sehingga ada sebagian dari para akhwat, ibu-ibu, merasa ibadahnya itu sangat jauh dari maksimal di bulan Ramadan, sehingga pahalanya juga sedikit. Peluang untuk mendapat pahala, untuk diampuni dosa, untuk terbebaskan dari api neraka, dan juga memperoleh satu malam yang malam itu lebih indah, lebih istimewa, dan lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Kadang-kadang sebagian dari ibu-ibu, para akhwat itu mempunyai opini bahwa itu adalah hanya angan-angan kosong belaka. Padahal tidaklah demikian. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan demi untuk menyenangkan hati suami-suami kita, demi rasa berbakti kepada suami-suami kita, itu akan akan dinilai ibadah yang luar biasa di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan pula akan Allah angkat derajat kita kelak di akhirat. Bahwa sebenarnya kita seorang perempuan, para akhwat, ibu-ibu, ini banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya pada bulan Ramadan ini ada banyak lumbung pahala, ada banyak ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita sedang berhalangan? Karena memang wanita itu selain disibukkan dengan pekerjaan rumah, dengan hal urusan anak, mengurus anak dan lain sebagainya, juga perempuan itu sudah menjadi kodrat seorang wanita. Kadang-kadang itu ada tamu bulanan atau haid seperti itu. Jadi kadang-kadang kita sedang semangat-semangatnya beribadah, sedang semangat-semangatnya kita mengaji, lah kita mengalami yang namanya datang bulan, kita haid, sehingga ibadah kita seperti tidak maksimal. Padahal kita bisa menggantinya dengan ibadah-ibadah yang lain, yang mana ibadah tersebut
dibolehkan kepada wanita-wanita yang sedang haid. Kalau orang yang sedang haid yang tidak diperbolehkan itu kan hanya sedikit, seperti sholat, tawaf, kemudian menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, biqasdil qiraah, kemudian bersenang-senang dengan suami kita antara pusar dan lutut. Tapi sebenarnya banyak dari ibadah-ibadah yang lain yang bisa menggantikan ibadah-ibadah yang tidak boleh. Seperti halnya ketika menyambut malam Lailatul Qadar misalnya. Malam Lailatul Qadar itu menurut para ulama itu jatuh di 10 yang akhir pada malam-malam yang ganjil pada bulan Ramadan. Tapi ada sebagian pendapat ulama juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa jatuh atau bisa terjadi, bisa turun dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi bukan hanya di 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Yang mana keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik, lebih mulia, lebih utama ketimbang dari 1000 bulan. Jadi para ibu-ibu, para akhwat yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu akan lebih baik, lebih utama ketimbang kita ibadah pada 1000 bulan. Yang mana 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 333 hari kalau tidak salah. Maka ketika seorang perempuan mendapatkan halangan berupa haid, kemudian kita pengen menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam yang ada di bulan Ramadan, maka kita bisa bangun di sepertiga malam juga, walaupun kita tidak bisa sholat. Kita bangun di sepertiga malam, kemudian kita zikrullah, baca sholawat, baca istighfar, mohon ampun kepada Allah, membaca sholawat agar senantiasa syafaat Rasulullah itu mengalir kepada kita di hari la dzilla illa dzilluhu ta'ala. Maka jangan mentang-mentang kita haid kemudian kita istirahat total. Kadang-kadang mentang-mentang haid seorang perempuan itu tidurnya dari jam 7 malam bangun 7 pagi. Gara-gara haid kemudian libur semuanya. Nah, maka seharusnya tidak seperti itu. Jadi kita harus bisa menggantikan amalan-amalan yang ada di Ramadan, yang amalan-amalan itu tidak diperbolehkan kepada orang yang haid, kemudian diganti dengan amalan-amalan yang diperbolehkan. Mungkin kadang-kadang ketika menggendong anak misalnya, menggendong anak, kita tidak bisa tarawih, sementara orang-orang pada tarawih semuanya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita menggendong anaknya itu sambil zikrullah. Kita baca sholawat, kita baca Al-Quran kalau tidak dalam keadaan haid, sambil menggendong anak. Dengan harapan mudah-mudahan kita mempunyai pahala seperti orang-orang yang sedang beribadah, seperti orang-orang yang tidak berhalangan pada bulan Ramadan. Dan semua yang kita lakukan itu semata-mata untuk mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.